Ketika kita bangun tidur, kita masih bisa berpikir dengan normal, melihat dengan normal, berbicara dengan normal, mendengar dengan normal, bahkan melakukan pergerakan dengan normal. Hidup kita bisa kita jalani dengan normal. Itu kasih karunia. Dan itulah mujizat dalam hidup kita. Karena bisa saja, kapan saja kita mengalami perubahan. Bisa saja tiba-tiba lagi sehat atau sakit, dan bahkan tidak sedikit juga yang begitu lagi sehat, tiba-tiba dia mengalami kematian. Bapak Ibu, kalau tiba-tiba kita mengalami kematian 1 jam lagi, atau nanti malam, atau besok kita mati, sudahkah Bapak Ibu Saudara siap? Pasti akan kebanyakan orang berkata, saya siap. Benar? Bapak Ibu Saudara sudah siap? Coba renungkan, pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, sudahkah menyenangkan hati Tuhan? Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun berada saat ini, kita berjumpa kembali melalui channel CPS Television bersama dengan saya Buyung Kosaputra. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah mengklik subscribe, ayo dukung saya dengan klik subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi, supaya ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung. Kita sering sekali berpikir atau mendengar, bahkan mungkin tergores di dalam pikiran dan jiwa kita, bahwa waktu adalah uang. Sehingga kita tidak mau menyia-nyiakan waktu hidup kita. Dan banyak orang memiliki konsep bahwa waktu itu adalah uang. Sehingga dia berusaha mengisi waktu hidupnya sebaik-baiknya supaya bisa dapat memperoleh uang. Sadar tidak Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang berpikir atau memiliki konsep bahwa waktu adalah uang atau waktu adalah cuan, maka dia akan memaksimalkan waktu hidupnya untuk berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Dia tidak mau menyia-nyiakan waktu itu karena dia tahu bahwa setiap waktunya itu akan bisa menghasilkan uang. Dan dia tidak mau kehilangan kesempatan. Dia tidak mau berlalu begitu saja waktunya sia-sia. Sehingga dia mengupayakan dari waktu demi waktu itu bisa maksimal di dalam hidupnya dan bisa meraih keuntungan, meraih cuan, meraih uang. Atau meraih cian. Kalau cuan kan berbicara keuntungan, kalau cian itu kan duit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sadar tidak, hidup kita dari hari demi hari sebenarnya itu adalah grace, kasih karunia Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara masih bernafas kan? Saya yakin pasti ketika Bapak Ibu Saudara melihat konten video ini, Bapak Ibu Saudara masih bernafas. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita merenungkan. Ketika kita bangun tidur, itu sudah kasih karunia buat kita. Kenapa? Ketika kita bisa menghirup oksigen di pagi hari, itu sudah sesuatu hal yang luar biasa. Karena bisa saja saat kita tidur, kita mengalami kematian atau kita pergi dari tubuh kita ini. Ketika kita bangun tidur, kita masih bisa berpikir dengan normal, melihat dengan normal, berbicara dengan normal, mendengar dengan normal, bahkan melakukan pergerakan dengan normal. Hidup kita bisa kita jalani dengan normal. Itu kasih karunia. Dan itulah mujizat dalam hidup kita. Karena bisa saja, kapan saja kita mengalami perubahan. Bisa saja tiba-tiba lagi sehat atau sakit. Dan bahkan tidak sedikit juga yang begitu lagi sehat, tiba-tiba dia mengalami kematian. Bapak Ibu, kalau tiba-tiba kita mengalami kematian 1 jam lagi, atau nanti malam, atau besok kita mati, sudahkah Bapak Ibu Saudara siap? Pasti akan kebanyakan orang berkata, saya siap. Benar? Bapak Ibu Saudara sudah siap? Coba renungkan, pikirkan, apa yang kita lakukan,
apa yang kita perbuat, sudahkah menyenangkan hati Tuhan? Atau justru menyenangkan diri kita sendiri? Yang paling tidak terlihat deh, apakah yang kita pikirkan sudah menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri kita sendiri? Bapak Ibu Saudara harus terus setiap hari berkontemplasi, merenungkan hidup ini. Benarkah kita sudah layak di hadapan Tuhan dari setiap perilaku yang kita lakukan? Berbicara waktu adalah kasih karunia, sebenarnya ketika kita menyadari bahwa hidup kita belum benar, hidup kita masih banyak kesalahan, hidup kita masih belum layak, kita masih belum hidup dalam kesucian Tuhan, seharusnya waktu ini yang membuat kita mengisinya untuk terus menjaganya dan mengalami perubahan dari waktu demi waktu. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini juga bukan berarti ketika saya mengatakan ini, wah saya sudah sempurna banget. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mengajak ayo kita bersama-sama. Saya mengingatkan, ayo kita berjuang bersama-sama untuk hidup kita ini kita isi bahwa kita sadar setiap detik hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita jangan menyakiti hati Tuhan dengan menyia-nyiakan kasih karunia yang Dia berikan. Luar biasa kasih karunia ini, setiap waktu kita segala sesuatunya cukup, bisa bernafas, tubuh kita sehat, bisa melakukan kegiatan. Itu sudah kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menjaga kasih karunia itu, berarti kita harus menjaga waktu hidup kita. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Seandainya kita melakukan pekerjaan yang kita lakukan biarlah semuanya hanya untuk Tuhan. Jangan kita melakukan yang menyenangkan diri kita sendiri, tetapi melukai hati Tuhan. Di dalam tindak tanduk kita, kalau kita menjaga kasih karunia itu, kita mensyukuri, kita bekerja dengan sukacita, dan kita mengucap syukur melalui pekerjaan kita, bahwa ini semua Tuhan izinkan dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang berbisnis juga sama. Berbisnislah untuk Tuhan, karena Tuhan mengizinkan. Bapak Ibu diberkati juga Tuhan yang mengizinkan. Ingat itu. Kalau kita menyadari bahwa waktu ini adalah kasih karunia, kita tidak mau menyia-nyiakan karena kita mempersiapkan kematian kita. Ini yang sering kita lupa, bahwa kita tidak mau mempersiapkan kematian kita. Padahal kematian itu di depan mata. Cuman waktunya kita tidak tahu. Kalau waktunya kita tahu, kita bisa bersiap-siap kan? Masalahnya waktunya kita tidak tahu sama sekali. Ini yang menjadi problem. Mari. Melalui konten ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa waktu hidup ini adalah kasih karunia, ayo kita isi waktu hidup kita ini untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang membuat manusia rohani kita, manusia batiniah kita, benar-benar bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena masih ada natur dosa di daging kita. Kita masih bisa dengan mudah terseret melakukan kesalahan dan pelanggaran. Supaya kita tidak mudah melakukan kesalahan dan pelanggaran, kita harus menjaganya, bergaul karib dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Memikirkan dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya setiap saat kita renungkan Taurat Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Orang yang tidak merenungkan firman Tuhan tidak mungkin dia dapat atau mampu mempercakapkan kebenaran di dalam kehidupannya masing-masing. Orang yang tidak merenungkan firman Tuhan, dia tidak mengerti bahwa ini adalah suatu pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan. Orang yang tidak merenungkan firman Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa mengenali suara Tuhan di dalam pikirannya, hatinya, dirinya, atau mungkin dia mendengar secara audible. Mari Bapak Ibu Saudara, waktu ini adalah kasih karunia buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayo, apakah Bapak Ibu Saudara mau mengisi waktu ini dengan hal yang berguna? Apakah mau mengisi waktu ini untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan? Kalau mau, boleh tulis di kolom komentar bahwa Bapak Ibu Saudara mau meluangkan waktunya untuk Tuhan, mengisi atau tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia yang diterima pada saat ini. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati melalui renungan ini, melalui konten ini, jangan lupa berikan tanda like,
Silakan tulis komentar, dan jangan biarkan berkat rohani ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Share, bagikan ke orang tua, saudara, sanak famili, anak. Share melalui grup-grup di media sosial Bapak Ibu Saudara. Belajar memberkati melalui hal yang sepele dari hal konten-konten seperti ini. Karena kita bisa memberkati orang lain. Dan bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo saya mengundang Bapak Ibu dengan hormat, dukung saya dengan mengklik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, agar setiap video-video yang terbaru, Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung. Tuhan memberkati, salam transformasi.